Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari karena cinta kasih Tuhan, mari kita bersyukur, beribadah dengan penuh sukacita. Berkat harapan dan iman, rasa sakit dan penderitaan akan berakhir dalam kehidupan baru. Itulah janji Allah pada hari Paskah. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita memasuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelataranya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Mari kita pujikan PKJ 2, Mulia, Mulia namanya. Mulia
perayaan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekarang dan sampai selamanya. Silakan duduk. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya, sungguh mulia harinya, haleluya, dan disalib Golgota, haleluya, menebus manusia, haleluya. Siksa salib yang memberi, haleluya, pendamaian terberi, haleluya, dan malaikat selamanya, haleluya, menyanyikan hormat-Nya, haleluya. Puji Allah, nyanyilah, haleluya, maha agung kasih-Nya, haleluya, balas surga puji Tuhan, haleluya, Bapa, Putra, Roh Kudus, haleluya. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan menyatakan pengakuan kita secara litani. Mari kita berdoa dan kita nyatakan secara litani. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon. Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami seringkali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi keriuhan hidup. Kami mohon. Tuhan kasihani.
Seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian, dan kebangkitan-Mu, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu duniawi. Ajar kami meneladan Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi damai sejahtera. Kami mohon. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Saya undang jemaat untuk berdiri. Inilah anugerah Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Setialah, setialah selama hidupmu, ikuti jalan Tuhanmu.
Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sekalipun untuk saat-saat ini kami harus terpisah antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Tetapi kebangkitan-Mu menyatukan hati kami, pikiran kami, untuk tetap rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengurapi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu senantiasa melekat dalam hati dan pikiran kami, dan kami senantiasa memuliakan Tuhan, karena dalam setiap realitas hidup kami mendasarinya dengan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan firman itu diambil dari hati dan pikiran kami. Karena itu Roh-Mu yang kudus yang mengurapi kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan melakukannya. Hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk berbicara, Tuhan juga yang mengurapi, supaya setiap perkataan yang keluar dari mulutnya senantiasa bermakna. Di dalam Kristus Yesus, Sang Firman yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Nama Tuhan, Injil Yesus Kristus saya akan bacakan dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 sebagai dasar untuk renungan kita pada Minggu Paskah ini. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakan kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus.
Yang berbahagia kita yang mendengar, terlebih yang melakukan dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih, ada pertemuan pemuda ekumenis internasional di Beirut. Itu terjadi pada tanggal 23 sampai 25 Maret 2019. Jadi Maret tahun lalu. Ada sekitar 1.600 anak muda dari 43 denominasi gereja. Mereka berasal dari berbagai negara, Timur Tengah, Eropa, dan Beirut. Dan tema yang mereka ambil adalah tumbuh dalam iman seperti pohon aras di Libanon. Ada cerita menarik, saudara-saudara, dari seorang bruder dari Indonesia yang disampaikan dalam grup WA, ya, grup WA doa Tise. Ada seorang pemudi bernama Sarah dari Aleppo, yaitu Suriah. Dia bersaksi begini, saya senang berada di sini, bertemu dengan orang-orang muda dari negara lain, khususnya negara-negara yang tidak sedang berperang. Saya seperti mendapat tempat beristirahat, bisa tidur lebih lama walaupun sesekali terbangun, karena seperti mendengar ledakan bom. 8 tahun negara Suriah terjadi perang, Aleppo hancur, setiap hari bunyi ledakan. Saya dan keluarga sangat ketakutan. Kami terus bersembunyi, kami terus berlari. Tidak ada tempat yang aman dan tenang. Di sini, bersama kalian, saya merasa begitu tenang. Saya akan membawa keluarga saya ke sini. Tetapi saya tahu, itu tidak mungkin. Besok hari terakhir. Besok saya harus mulai merasakan takut lagi. Karena saya harus kembali ke Aleppo. Malam ini saat saya menyanyikan lagu El Alma, Que Anda en Amor, yaitu jiwa yang penuh cinta, tak akan pernah lelah. Berulang-ulang saya kembali tenang. Saya sadar bahwa rumah saya, keluarga saya, teman-teman saya ada di Aleppo. Saya membayangkan akan berlari dan bersembunyi lagi. Tapi sekarang saya tak akan pernah lelah. Saya tenang. Aku percaya cinta Tuhan. Doa-doa kalian akan menopang kami. Suatu saat saya percaya Aleppo akan penuh kedamaian. Saudara-saudara yang kekasih, hal yang menarik dari cerita Sarah adalah di pernyataan akhirnya. Saya akan tetap berlari, saya akan tetap bersembunyi, tapi saya takkan pernah lelah lagi, saya tenang. Apa yang menyebabkan Sarah, sekalipun ia harus tetap berlari,
sekalipun harus tetap bersembunyi, tetapi dia tidak lelah, dia tenang. Apa sebabnya? Karena Sarah telah memiliki cinta Tuhan. Tapi sekarang saya tak akan pernah lelah. Saya tenang. Aku percaya cinta Tuhan. Doa-doa kalian akan menopang kami. Suatu saat saya percaya Aleppo akan penuh damai. Ia menemukan cinta Tuhan. Ia menggenggam cinta Tuhan. Sekalipun ia tetap takut, ia tetap harus berlari, ia tetap harus bersembunyi, tetapi dia katakan, aku tidak lelah, aku tenang. Cinta Tuhan. Saudara-saudara, bukankah apa yang dialami oleh Sarah itu realitas atau gambaran hidup kita juga? Hidup manusia diapit dua keadaan tiap harinya, takut dan gembira, takut dan tenang. Melihat kondisi ekonomi keluarga yang sangat sulit, banyak orang tua yang takut tentang keadaan anak-anaknya. Kelak mereka akan menjadi apa, masa depannya seperti apa. Namun di sisi lain, begitu gembira, begitu tenang saat dalam kondisi yang sulit, ternyata anak-anak mendapat beasiswa. Banyak orang juga takut atas orang-orang yang mereka cintai dalam keadaan sakit keras. Tetapi di sisi lain, mereka gembira, mereka tenang saat banyak orang memberi dukungan dalam doa, saat materi dipenuhi oleh orang-orang yang mencintai mereka, saat banyak orang berdoa untuk kesembuhan mereka. Sebagai warga negara, kita takut karena kita melihat semakin banyak kelompok radikal yang terus menebar teror atas nama agama. Tapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kita tenang karena kita melihat maraknya kegiatan kebersamaan antar iman, antar pemeluk agama. Ada kebersamaan yang dibangun. Kita takut perubahan iklim karena keserakahan manusia yang mengeksploitasi habis alam ini tanpa memperhatikan keutuhannya. Tapi di sisi lain kita gembira, kita pergi ke taman, banyak burung-burung, bunga-bunga, pohon-pohon rindang yang ditanam secara masif di lingkungan tempat tinggal kita. Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang sadar, GKI juga sadar, lalu itu sebabnya menanam pohon di satu wilayah daerah penyerapan air di Batu. Kita takut saat ini COVID-19, tapi kita gembira. Ada banyak orang terus berjuang untuk mengatasi persoalan ini. Para dokter, para medis, para ilmuwan, mereka berjuang keras. Dunia bekerja sama. Di satu sisi kita takut, di satu sisi kita tenang, kita gembira. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita hari ini dan beberapa waktu yang lalu dan beberapa minggu yang akan datang masih akan ibadah
tanpa tatap muka, karena kita ibadah di rumah kita masing-masing. Itu adalah bagian dari kita ambil bagian mengatasi persoalan yang terakhir yang saya sebutkan tadi, COVID-19. Kita ingin ambil bagian memutus rantai penularan. Kita menjaga diri kita untuk tidak menjadi inang bagi virus ini. Kisah kebangkitan Yesus dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 yang kita baca tadi adalah peristiwa yang melibatkan kekuatan alam dahsyat dalam mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyatnya kalau saudara mengingat dalam peristiwa kematian Yesus di mana kegelapan menguasai keadaan waktu itu dan diikuti dengan gempa bumi yang membuat tabir bait suci terbelah dua dari atas untuk menyampaikannya dalam keadaan di mana peristiwa itu boleh menggetarkan kehidupan manusia. Bahkan bukit-bukit batu juga terbelah. Saudara bisa membaca di pasal sebelumnya, Matius 27. Di satu sisi, dahsyatnya berita kebangkitan Yesus justru dipasrahkan malaikat kepada perempuan-perempuan yang hatinya bercampur aduk antara ketakutan dan sukacita besar untuk menyampaikan kepada para murid. Saudara-saudara, kedua perempuan dan beberapa perempuan yang disebutkan, di satu sisi ketakutan luar biasa, tapi di sisi lain ada kegembiraan. Itu sebabnya mereka ingin cepat-cepat menyampaikan kepada saudara-saudaranya. Di tengah perjalanan, Yesus menjumpai mereka dan menguatkan mereka. Di tengah-tengah ketakutan dan kegembiraan itu, Yesus menjumpai, jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Jemaat Tuhan yang terkasih, berita Injil sangat realistis menunjukkan bahwa berita kebangkitan tidak menghilangkan semua rasa takut perempuan-perempuan yang datang ke kubur itu. Sangat realistis. Sebaliknya, ketakutan itu memungkinkan mereka tetap beriman dan percaya pada Kristus yang mereka jumpai di jalan. Mereka bukan hanya dijumpai dan dikuatkan, tetapi mereka juga diutus untuk menyampaikan kabar baik itu, untuk memberitakan tentang kebangkitan. Berita Injil Minggu Paskah ini memberikan kita kemampuan untuk tetap menjaga kaki kita di tengah-tengah getaran dan kemungkinan kita tidak hanya untuk bertahan, tetapi juga untuk berkembang. Tetap bergerak, tetap berkarya, tetap berlari meskipun hidup ini sulit. Berita Injil, kabar baik Minggu Paskah ini menegaskan kepada kita supaya kita tidak takut. Jangan takut, itulah salam yang diulang oleh Yesus saat bertemu dengan para perempuan itu. Dan berita Injil itu juga berbicara kepada kita saat ini, di tengah-tengah kegentaran kita, menghadapi kehidupan yang sulit, supaya kita terus bertumbuh, terus berkembang, terus bergerak, bahkan berlari. Memang
Ada banyak hal yang harus kita takuti dalam kehidupan fana ini. Tetapi, salam Yesus, jangan takut memberikan kita wawasan tentang hakikat kehidupan di dalam dunia ini. Kebangkitan Yesus menciptakan kemungkinan untuk sukacita, untuk harapan, untuk keberanian menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita ibadah di rumah kita masing-masing, bukan didasari takut, tapi didasari oleh tanggung jawab sosial kita. Tetapi juga majelis jemaat tidak meninggalkan tanggung jawab imannya. Itu sebabnya kami menyediakan banyak saluran untuk tetap beribadah. Itu sebabnya tetaplah beribadah di tengah-tengah situasi yang sulit ini. Tanggung jawab iman tetap kami lakukan. Kami menyediakan ada banyak saluran untuk kita tetap beribadah. Dan tanggung jawab sosial kita dengan cara kita beribadah tanpa tatap muka antara satu keluarga dengan keluarga yang lain. Jadi kalau kita meniadakan ibadah konvensional, tatap muka di gereja, bukan didasari rasa takut, bukan didasari karena kurang iman, bukan. Tapi tanggung jawab sosial kita. Jangan takut. Muliakanlah Tuhan dengan seluruh jiwamu, akal budimu, dengan seluruh hatimu. Tuhan ingin iman yang teguh juga tetap dilandasi dengan akal budi. Itulah sebabnya tanggung jawab iman, kita tetap beribadah dimanapun, dalam situasi apapun. Kita tetap dekat dengan Tuhan. Dan juga tanggung jawab sosial juga tetap harus kita kerjakan. Yang tidak bisa dipisahkan. Dan itulah panggilan kita. Salib. Ya, itu antara yang horizontal dan yang vertikal itu tidak bisa dipisahkan. Relasi religius kita dengan relasi sosial kita itu tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya dalam situasi ini gereja harus tetap melakukan tanggung jawabnya, tanggung jawab iman dan tanggung jawab sosialnya. Saudara-saudara, kebangkitan Yesus membuat kita tetap bersukacita, tetap memiliki harapan, tetap berani menjalani hidup. Dalam kebangkitannya, kita memiliki janji Allah bahwa hidup lebih kuat daripada kematian. Bahwa cinta lebih besar daripada kebencian. Belas kasih itu melampaui penghakiman. Dan bahwa semua penderitaan dan kesulitan hidup sifatnya hanya sementara. Nyata dan gamblang bahwa kadang-kadang menyakitkan tentu saja. Tetapi penderitaan, kesulitan, hal-hal yang menakutkan tidak pernah memiliki diri kita. Tidak pernah memiliki diri saya dan saudara. Tidak pernah memiliki diri dan hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita adalah milik Tuhan. Ketakutan dan sukacita, keputusasaan dan harapan, keraguan dan iman. Inilah dua sisi kehidupan kita di dalam dunia ini. Tetapi pada akhirnya, kita telah mendengar janji dalam kebangkitan Tuhan Yesus, bahwa sukacita, harapan, dan iman akhirnya menang. Dan sebagai seorang saksi,
harus menyampaikan pesan ini. Teruslah berlari, teruslah berani, teruslah mengabarkan berita kebangkitan itu sampai Tuhan memanggil kita. Jangan berhenti mengabarkan Injil, tapi teruslah mengabarkan Injil. Saudara-saudara yang kekasih, apa yang saudara takutkan hari ini? Minggu kemarin, saya harus pergi ke GKI Gurah karena ada tanggung jawab yang harus saya lakukan sebagai pendeta konsulen dan juga tim pembimbing calon pendeta di sana. Kalau saya berangkat, saya biasanya turun Kertosono dan pada jam makan saya pasti mampir di situ. Pulangnya biasanya juga jam makan sampai Mojokerto, maka di Mojokerto biasanya saya mampir untuk makan. Tetapi minggu kemarin, saudara-saudara, saya berangkat dan turun di Kertosono jam makan. Saya menahan perut perih saya. Kenapa? Ada rasa takut. Pulangnya sampai Mojokerto juga jam makan malam. Saya menahan lapar sampai rumah baru makan. Kenapa? Ada rasa takut. Tetapi ketakutan itu tidak menghentikan saya. Ketakutan itu tidak membuat saya berhenti untuk berkarya. Saya tetap pergi ke GKI Gurah, saya tetap rapat dengan MJ, sekalipun harus menjaga jarak. Saya harus tetap pergi ke sana. Kenapa? Saya percaya Tuhan menolong saya. Saya percaya Tuhan membimbing saya. Sekalipun bagian saya tetap harus saya lakukan. Saya tidak berhenti sembarangan untuk makan. Saya harus menjaga jarak dengan rekan-rekan majelis di sana waktu rapat. Kami tidak salaman. Bagian-bagian kami tetap harus kami kerjakan. Ketakutan tidak boleh menghentikan kita untuk berkarya. Apa yang saudara takutkan hari ini? Jangan membuat saudara berhenti untuk memberitakan Injil sampai kita tidak lagi berdaya. Tetaplah berlari mengabarkan berita kebangkitan Kristus dengan berani. Tetaplah membangun harapan. Tetaplah berbagi kebaikan. Tetaplah berbagi sukacita. Itulah Paskah yang harus kita beritakan. Tuhan memberkati. Amin. Yang terkasih, di tengah-tengah situasi kita yang sulit dan menakutkan, Tuhan mengatakan, jangan takut. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Berkatlah bagi Tuhan, berikanlah surga. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan,
Tuhan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan juga jemaat yang dikasihi Tuhan yang mengikuti acara ini di rumah masing-masing, dengan meletakkan tangan kanan di dada, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang Kristen, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan bersama-sama naikkan doa syafaat kita, dan kita naikkan secara litani. Setiap selesai doa, saya akan mengatakan kami mohon, dan Bapak Ibu merespon dengan kabulkanlah doa kami. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidupnya, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi, pribadi maupun keluarganya. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan,
melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang sudah lanjut usia. Tolong mereka dalam setiap upaya untuk kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkanlah hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami. inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami yang semuanya itu kami mohon. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan. Sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menghanturkan persembahan kita kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan, dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis di dalam kitab Roma 11 ayatnya yang ke-36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini, yang ingin menyampaikan persembahannya, boleh disampaikan lewat nomor rekening yang tertera di warta lisan, dan juga bisa langsung disampaikan dan dimasukkan ke kotak box yang telah disediakan di depan pintu gereja. Nyanyian persembahan kita nyanyikan dari NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuayan pada musim panen, kita akan bersungguh bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersungguh bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Di terik surya, di bayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Tabur bagi Tuhan, biar jiwa datang susah
masuk tubuhnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Mari satu dalam doa persembahan. Bapa yang rahmani, kami membawa persembahan kami sebagai tanda rasa syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupkan kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami. Pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon, dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang rahimi, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan, menghanturkan persembahan ini. Berkatilah setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajarlah kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon, Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan seperti pada permulaan, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa berita kepada yang lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk yang miskin dan lapar berkeluh. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, menolong yatim dan orang yang resah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, untuk melawan orang berbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani
Tuhan yang terkasih, undurlah dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlengkapi saudara dengan berkat-Nya. Allah Sang Sumber Damai Sejahtera menguduskan saudara seluruhnya. Oleh kuasa kebangkitan Kristus, roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur pada Allah. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali.